Seandainya saya ini adalah member sakit hati, saya pasti sudah mainkan jurus cocok logi. Saya akan bilang ini adalah tanda dari alam bahwa Anies ini akan segera ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ya, ini jelas terlihat dari beberapa proyek penting yang bermasalah. Ya, mungkin ini juga karena azab. Karena Bapak Anies tidak transparan terhadap pengelolaan anggaran di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau membahas seputar Bapak Anies Baswedan. Ya, beliau ini dikenal dengan sosok yang selalu membanggakan apa yang menjadi sebuah keberhasilan. Ya, tentunya itu wajar-wajar saja teman-teman. Tidak menjadi sebuah persoalan. Nah, kita tahu bersama teman-teman, hal yang menjadi kebanggaan dari Anies Baswedan ini saat beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah bagaimana beliau membanggakan sirkuit Formula E. Kemudian ada Stadion JIS, lalu ada halte Transjakarta. Nah, ini merupakan sebuah keberhasilan dari Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta, teman-teman. Ya, walaupun kita tahu bersama banyak sekali janji-janji palsu yang dia berikan kepada warga DKI. Seperti program OKOC, lalu ada rumah DP 0%, dan masih banyak lagi teman-teman. Yang akan menjadi topik pembahasan saya kali ini teman-teman adalah program yang dibanggakan oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, ternyata program yang beliau banggakan ini terjadi masalah. Ada 3 kebanggaan Anies Baswedan yang tentunya membuat image-nya bukannya semakin baik, tetapi semakin jelek, teman-teman. Yang pertama itu ada atap tribun di sirkuit Formula E. Kita tahu saat itu sebelum balapan dimulai, atap tribunnya ambruk. Ya, katanya itu pengaruh alam. Tapi ya, saya berpikir itu lebih kepada kerjanya yang tidak terlalu bagus. Kalau kerja buru-buru ya pasti hasilnya bakal buruk-buruk juga. Lalu yang kedua yang menjadi kebanggaannya Bapak Anies Baswedan yang membuat image-nya juga jatuh yaitu Stadion JIS. Baru-baru ini ketika peresmian Stadion JIS itu kan ada pertandingan sepak bola, pertandingan persahabatan antara Persija Jakarta dengan salah satu klub sepak bola dari Thailand. Itu juga sama teman-teman. Pagar pembatasnya itu juga ambruk. Lalu yang terbaru ini yang menurut saya, ya kalau saya ambil istilah di sepak bola itu hat-trick. Kalau di sepak bola orang mencetak ke gawang lawan, satu orang itu mencetak 3 gol, itu dikatakan hat-trick. Nah, sama hal juga dengan Bapak Anies ini teman-teman. Dia mencetak hat-trick atas kerusakan yang timbul. Nah, yang baru-baru ini yang terjadi itu adalah halte Transjakarta ambruk pada saat proses pengerjaan.
Ya, beginilah. Selama ini Bapak Anies ini selalu menggaung-gaungkan bahwa apa yang dikerjakan itu baik. Ya, mungkin baik sejauh mata kita memandang. Tetapi kalau kita berbicara soal kualitas, ya belum tentu dia baik seperti apa yang kita lihat. Ya, buktinya tadi, atap tribun Formula E ambruk, pagar di Stadion JIS ambruk, lalu ada halte Transjakarta juga ambruk. Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Oh ya teman-teman, tadi saya tidak sengaja buka di Facebook. Ada salah satu akun Facebook. Jadi dia memuat foto Stadion JIS. Captionnya adalah dibangun tanpa utang luar negeri. Nah, saya ketika membaca caption itu saya merasa lucu. Nah, yang saya tahu, yang boleh berutang ke luar negeri itu adalah negara. Atau mungkin kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ya, tidak mungkinlah gubernur berutang ke luar negeri untuk membangun sebuah daerah. Ya, sekalipun dari daerah itu utang ke luar negeri, mungkin dalam bentuk kerjasama apa, tapi tetap itu membawa nama sebuah negara. Oke teman-teman, kita kembali kepada topik mengenai halte Transjakarta yang berada di Balai Kota, yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Itu mendadak ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Nah, kalau kita mendengar kata ambruk, teman-teman, pasti teman-teman akan geleng-geleng kepala. Karena di era kepemimpinannya Bapak Anies Baswedan ini banyak sekali kisah-kisah berbau ambruk. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mulai dari atap tribun Formula E, terus pagar pembatas di Stadion JIS, lalu yang terbaru adalah halte. Dan lucunya lagi teman-teman, sampai ada netizen ini, dia menjuluki Bapak Anies Baswedan ini sebagai gubernur ambruk. Nah ini kan kurang ajar sekali teman-teman. Masa Bapak Anies disebut gubernur ambruk? Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi akan menelusuri kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi halte tersebut, teman-teman. Bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta terheran-heran setelah melihat ada pohon di dalam halte tersebut. Padahal kan Transjakarta ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan juga Hutan Kota untuk memotong pohon tersebut. Dan saya pikir proyek-proyek yang pekerjaannya selalu bermasalah memang harus diaudit. Harus dicek siapa pemenang tender itu. Ini menunjukkan kualitas kerja yang jelek. Karena fasilitas umum, maka kelalaian bisa berakibat pada kerugian yang dialami oleh warga DKI Jakarta. Bahkan bisa terjadi apa-apa kalau bermasalah. Misalnya keselamatan warga. Ya untung saja dari ketiga contoh yang saya berikan tadi tidak sampai menimbulkan korban yang parah, teman-teman. Kalau tidak kan namanya Bapak Anies Baswedan ini akan ternoda parah. Seandainya saya ini adalah member sakit hati, saya pasti sudah mainkan jurus cocok logi. Saya akan bilang ini adalah tanda dari alam bahwa Anies ini akan segera ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ya ini jelas terlihat dari beberapa proyek penting yang bermasalah. Mulai dari atap sirkuit Formula E yang ambruk. Kemudian ada pagar tribun Stadion JIS ambruk. Ya kita tahu bersama bahwa dua tempat ini adalah tempat kebanggaannya Anies Baswedan. Dua proyek ini adalah semua prestasi Anies yang bisa diberikan kepada warga Jakarta, teman-teman.
Tapi itu pun juga bisa ambruk. Ya mungkin ini pertanda bahwa Anies ini bakal ambruk di tahun 2024 nanti. Ya mungkin ini juga karena azab. Karena Bapak Anies tidak transparan terhadap pengelolaan anggaran di DKI Jakarta. Kira-kira kalau seperti tadi saya sudah memenuhi syarat menjadi kadrun sampah atau belum ya? Ya memang beginilah Anies Baswedan. Pendukungnya juga sama. Memuji Anies habis-habisan. Tapi ketika ada yang ambruk, mereka hanya terdiam. Suara mereka ini bahkan lebih senyap dibandingkan dengan suara mesin mobil listrik. Dan yang paling saya sayangkan teman-teman adalah pagar JIS. Biaya triliunan. Masih baru. Tapi bisa roboh. Nah ini seharusnya diaudit dan dilakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap semua pagar tribun. Apakah kualitasnya sama? Ya percuma saja kalau anggaran besar, katanya paling megah dan berstandar internasional. Tapi kualitas pagarnya abal-abal. Mudah roboh seperti gigi yang sudah mau copot. Apa-apa ambruk, sedikit-sedikit ambruk. Ya ambruk pun tidak sedikit. 3 kali pula. Saya kira ini bisa menjadi sebuah catatan dari KPK. Jangan diam saja.